Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Besok, 4 Juni 2026, informasi ini wajib Anda ketahui. Negara sudah membayar pensiun 36,6 triliun rupiah untuk 3,7 juta pensiunan. THR sudah disalurkan 24,7 triliun rupiah untuk 6 juta ASN, TNI, dan Polri. Program makan bergizi gratis sudah menyentuh 61,6 juta penerima, dan APBN 2026 sudah membelanjakan 346,1 triliun rupiah hanya dalam 2 bulan pertama. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta besar yang belum banyak orang tahu soal bagaimana uang negara benar-benar bekerja untuk Anda. Simak sampai selesai, karena ini menyangkut hak Anda langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN, para pensiunan, penerima manfaat pensiun, dan seluruh keluarga besar PNS, TNI, Polri di seluruh Indonesia, selamat datang kembali. Hari ini, tepatnya menjelang 4 Juni 2026, kami hadir kembali membawa informasi yang tidak boleh Anda lewatkan. Bukan sekadar kabar biasa, ini adalah kabar soal uang negara yang langsung menyentuh kehidupan Bapak Ibu setiap bulannya. Mulai dari gaji, tunjangan, THR, pensiun, subsidi listrik, LPG bersubsidi, program makan bergizi gratis, sampai bantuan operasional sekolah. Semua bersumber dari satu tempat yang bernama APBN. Dan pada kesempatan ini, kita akan membedah APBN 2026 secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Sebelum kita mulai, izinkan kami mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang lapang, keluarga yang harmonis, dan seluruh urusan dunia maupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan, saudara, dan keluarga Anda agar informasi penting ini bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Baiklah Bapak Ibu, informasi yang kita bahas hari ini bersumber dari penyampaian resmi pemerintah mengenai kinerja dan realisasi APBN sampai dengan 28 Februari 2026. Penyampaian ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, termasuk ASN, TNI, Polri, dan jutaan pensiunan yang setiap bulannya menggantungkan penerimaan dari APBN. Sekarang, mari kita pahami dulu apa itu APBN secara sederhana. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah. Di dalam APBN itulah tercatat berapa pemasukan negara dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber-sumber lainnya. Dari situ juga tercatat berapa belanja negara untuk membayar gaji pegawai, membangun infrastruktur, membayar subsidi, menyelenggarakan program sosial, dan memenuhi berbagai kewajiban negara lainnya. Sederhananya, APBN adalah dompet besar milik negara yang dikelola oleh pemerintah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu, APBN ini terasa sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Bapak Ibu pensiunan menerima uang pensiun setiap bulan, itu bersumber dari APBN. Ketika ASN menerima gaji, tunjangan, dan THR, itu juga bersumber dari APBN. Ketika subsidi listrik membuat tagihan listrik tidak melonjak drastis, itu karena APBN menanggung selisihnya. Ketika anak-anak sekolah menerima bantuan operasional sekolah atau makan bergizi gratis, itu pun bagian dari belanja APBN. Jadi setiap kali pemerintah menyampaikan realisasi APBN, masyarakat bisa melihat langsung apakah hak-haknya sudah dibayarkan dan program-program yang dijanjikan sudah berjalan atau belum. Nah, sekarang kita masuk ke data konkretnya. Sampai dengan 28 Februari 2026, belanja pemerintah pusat sudah terrealisasi sebesar 346,1 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama, belanja kementerian dan lembaga yang sudah mencapai sekitar 155 triliun rupiah. Kedua, belanja non-kementerian dan lembaga atau non-KL yang mencapai sekitar 191 triliun rupiah. Kalau dijumlahkan, keduanya membentuk angka besar yang menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2026, pemerintah sudah aktif membelanjakan anggaran untuk berbagai kebutuhan publik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah belanja pegawai. Ini adalah belanja yang paling langsung dirasakan oleh ASN, TNI,
Polri, dan tenaga pemerintah lainnya. Dalam paparan resmi tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai pada periode Januari sampai Februari 2026 tumbuh sebesar 24,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan. Apa penyebabnya? Ada beberapa faktor. Pertama, adanya pegawai ASN baru yang direkrut pada tahun 2025 dan pembayaran gajinya mulai terlihat penuh pada tahun 2026. Ketika ada ASN baru yang bergabung, secara otomatis beban belanja pegawai bertambah karena ada lebih banyak orang yang harus dibayar. Kedua, ada perubahan mekanisme pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Sebelumnya, tunjangan ini dibayarkan secara triwulanan, artinya setiap 3 bulan sekali. Dengan mekanisme lama, pembayaran pertama biasanya baru terlihat pada bulan Maret. Namun, karena sekarang mekanismenya berubah menjadi bulanan, maka pembayaran sudah dilakukan sejak Januari dan Februari. Akibatnya, angka belanja pegawai pada awal tahun terlihat jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Ini bukan pertanda ada masalah, melainkan justru kabar baik. Tenaga pendidik non-PNS tidak perlu lagi menunggu 3 bulan untuk menerima tunjangan mereka. Pembayaran bisa mereka terima setiap bulan dengan lebih rutin dan teratur. Yang kedua adalah THR atau tunjangan hari raya. Meskipun realisasi APBN yang kita bahas adalah posisi akhir Februari, pemerintah juga menyampaikan update terkini mengenai penyaluran THR, karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Sampai dengan posisi 10 Maret 2026, THR sudah disalurkan sebesar 24,7 triliun rupiah. Angka ini setara dengan sekitar 45% dari total alokasi THR yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu sekitar 55 triliun rupiah. Dengan kata lain, hampir separuh dari total anggaran THR sudah tersalurkan hanya dalam hitungan hari sejak pembayaran dimulai pada awal Maret. Target penerima THR tahun ini adalah sekitar 6 juta penerima, yang terdiri dari ASN pusat, ASN daerah, anggota TNI, dan anggota Polri. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah didorong untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada semua pegawai yang berhak sebelum hari raya tiba. Ini penting karena THR bukan sekedar tambahan penghasilan. Bagi banyak keluarga ASN, TNI, dan Polri, THR adalah dana yang sangat membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang Lebaran, mulai dari membeli pakaian baru, biaya mudik, kebutuhan pokok rumah tangga, hingga berbagi kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ketika jutaan orang menerima THR dan berbelanja, uang itu juga berputar di pasar, warung, toko, transportasi, dan berbagai sektor ekonomi. Artinya, THR juga berkontribusi mendorong roda perekonomian nasional. Yang ketiga adalah pembayaran pensiun. Ini adalah bagian yang paling penting bagi Bapak, Ibu pensiunan yang setia mengikuti informasi di sini. Pemerintah menyampaikan bahwa APBN 2026 sudah membayar pensiun sebesar 36,6 triliun rupiah untuk sekitar 3,7 juta pensiunan. Angka ini sangat bermakna karena menunjukkan bahwa negara tetap memenuhi kewajibannya kepada para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Bapak, Ibu pensiunan, Anda adalah bagian dari 3,7 juta orang yang selama bertahun-tahun bekerja keras melayani masyarakat. Sebagian dari Anda pernah menjadi guru yang mendidik generasi bangsa. Sebagian menjaga keamanan negara sebagai anggota TNI atau Polri. Sebagian lagi mengurus administrasi pemerintahan, mengelola keuangan daerah, melayani masyarakat di berbagai instansi. Semua itu bukan kerja yang ringan, dan pembayaran pensiun yang terus berjalan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan negara atas pengabdian panjang Anda semua. Besok 4 Juni 2026 dan pada hari-hari ke depan, negara terus memastikan bahwa pembayaran pensiun tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan APBN. Ini bukan janji kosong, karena angka 36,6 triliun rupiah yang sudah terrealisasi hanya dalam 2 bulan pertama adalah bukti nyata komitmen tersebut. Selanjutnya kita bahas belanja barang. Pada periode Januari sampai Februari 2026, belanja barang meningkat cukup signifikan. Salah satu faktor terbesarnya adalah program makan bergizi gratis yang masuk dalam kategori belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, belanja untuk program ini pada periode yang sama hanya sekitar 0,3 triliun rupiah. Namun pada tahun 2026, dalam 2 bulan pertama saja sudah mencapai sekitar 9 triliun rupiah, lonjakan yang sangat besar.
Dan ini wajar karena program makan bergizi gratis memang sedang dalam tahap perluasan besar-besaran. Disebutkan bahwa dalam kondisi saat ini, program ini membutuhkan anggaran sekitar 19,5 triliun rupiah per bulan. Ini angka yang tidak kecil dan menunjukkan betapa besarnya skala program ini. Namun yang menarik, bahkan tanpa memperhitungkan program makan bergizi gratis, belanja barang secara umum juga sudah meningkat. Dari 18 triliun rupiah pada tahun lalu, menjadi 28,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Ini berarti ada peningkatan aktivitas belanja pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya karena satu program saja. Berikutnya adalah belanja modal. Belanja ini sangat penting karena dampaknya dirasakan jangka panjang oleh masyarakat. Belanja modal digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, jaringan, peralatan, dan mesin-mesin pemerintah. Ketika jalan diperbaiki, distribusi barang kebutuhan pokok menjadi lebih lancar dan harga barang bisa lebih terjangkau. Ketika irigasi diperbaiki, petani bisa mengairi sawah dengan lebih baik dan hasil panen meningkat. Ketika peralatan pemerintah diperbarui, pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih efisien. Jadi belanja modal bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi nyata yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun ke depan. Kemudian ada belanja bantuan sosial yang juga mencatat peningkatan. Sampai akhir Februari 2026, belanja bantuan sosial sudah mencapai lebih dari 27 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sekitar 25,9 triliun rupiah. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh percepatan penyaluran KIP kuliah dan percepatan penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH untuk triwulan pertama yang sudah mulai disalurkan sejak Januari 2026. KIP kuliah membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih masa depan yang lebih baik. PKH membantu keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketika bantuan ini disalurkan lebih cepat, masyarakat yang membutuhkan bisa lebih segera merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu terlalu lama. Selanjutnya, kita masuk ke subsidi dan kompensasi. Pada bulan Februari 2026, APBN telah membayar 44,1 triliun rupiah sebagai kompensasi untuk kuartal kedua tahun 2025. Pembayaran ini dilakukan karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melunasi secara bertahap utang kompensasi yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Itulah mengapa angka subsidi dan kompensasi pada awal tahun 2026 terlihat jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Karena selain membayar subsidi rutin bulanan kepada PLN dan Pertamina, pemerintah sekaligus juga menyelesaikan kewajiban kompensasi tahun 2025. Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan barang bersubsidi bagi masyarakat. Listrik bersubsidi, LPG bersubsidi, dan BBM bersubsidi adalah kebutuhan sehari-hari jutaan keluarga Indonesia. Jika subsidi ini dijaga dengan baik, masyarakat dapat menikmati harga yang terjangkau meski ada fluktuasi harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar. Sekarang kita beralih ke program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu sorotan utama. Sampai dengan 9 Maret 2026, program ini sudah diterima oleh sekitar 61,6 juta penerima. Program diselenggarakan melalui lebih dari 25.000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lainnya. Dari total penerima itu, sekitar 50 juta adalah siswa sekolah dari berbagai jenjang. Selain itu, ada sekitar 10,5 juta penerima non-siswa yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan sejumlah lansia. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan perhatian gizi lebih besar. Pemerintah menegaskan bahwa program ini akan terus dipastikan berjalan dengan tata kelola yang baik, efisien, tepat sasaran, dan anggarannya tetap tersedia. Yang terakhir dan tak kalah penting adalah transfer ke daerah. Sampai akhir Februari 2026, transfer ke daerah sudah tersalurkan sebesar 147,7 triliun rupiah atau setara dengan sekitar 21,3% dari total alokasi TKD
APBD dalam APBN sebesar 693 triliun rupiah. Dana ini sangat krusial bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia karena digunakan untuk berbagai kebutuhan publik yang langsung dirasakan masyarakat di tingkat daerah. Dari dana yang sudah tersalurkan itu, sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah. Ini berarti bagi ASN yang bekerja di pemerintah daerah, pembayaran gaji mereka sangat bergantung pada kelancaran transfer ke daerah. Selain gaji ASN daerah, dana ini juga mendukung bantuan operasional sekolah yang menjangkau 42,3 juta siswa, bantuan operasional pendidikan PAUD untuk 5,8 juta anak usia dini, program kesetaraan untuk 992 ribu siswa, dan tunjangan guru untuk 616 ribu tenaga pendidik. Dalam penyalurannya, ada juga relaksasi khusus bagi daerah yang terdampak bencana agar bisa menerima dana lebih cepat dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan penanganan dan pemulihan. Bapak Ibu, dari seluruh paparan yang panjang ini, ada satu hal yang ingin kami tegaskan kembali menjelang 4 Juni 2026. APBN bukan sekadar angka triliunan yang jauh dari kehidupan nyata. APBN adalah cerminan dari seberapa serius negara memperhatikan kesejahteraan warganya. Ketika belanja pegawai naik, itu berarti lebih banyak pegawai yang dibayar tepat waktu. Ketika THR disalurkan, itu berarti jutaan keluarga bisa merayakan hari raya dengan lebih tenang. Ketika pensiun dibayarkan sebesar 36,6 triliun rupiah untuk 3,7 juta pensiunan, itu berarti negara tidak melupakan mereka yang sudah berjasa. Ketika bantuan sosial dipercepat, itu berarti anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap bersekolah dan makan dengan layak. Dan ketika transfer ke daerah berjalan lancar, itu berarti pelayanan publik di seluruh pelosok negeri bisa tetap berjalan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap ikuti informasi dari sumber-sumber resmi dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Bagi Bapak Ibu pensiunan, tetaplah bersemangat dan jaga kesehatan. Negara tetap hadir untuk Anda. Dan besok, 4 Juni 2026, semoga hari Anda penuh dengan kabar baik dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.